Kang Dedi, nami abdi Pak Ajat di Kabupaten Tasikmalaya di pesisir. Semakin kita punya banyak udang, bargaining position kita lebih kuat. Oh, beda dengan di ikan. Masih ada gitu dikain. Oh, iya, ini paling, yang kerja orang sini semua, aja. keren kan? Ya 15 jutaan per bulan. 15 juta per bulan. Komponen pakan itu kan paling besar. Ya. 60% dari 60% biaya operasional itu pakan. Lihat tuh. Kalau papat ya? Nah, kita sore ini akan menemui Kang Ajat. Ini Kang Ajat ini dulu ketemu sama saya waktu kuliah saya. Dia itu nyupir angkot waktu itu di Ledeng, jurusan Ledeng Cicahem. Namanya Kang Ajat. Dia lulusan SD, tapi saya dibuat kagum oleh dia. Karena dia hanya lulusan SD, tapi wawasannya udah kayak mahasiswa. Setiap bawa angkot, itu dia dulu sering bawa bukunya buku-buku kelas berat semuanya, dan dia tahu isinya itu. Jadi saya luar biasa kagum ke dia, dan dia kebetulan berasal dari Cikalong sini, dari Cikalong. Dan saya perhatikan itu dia hidup di kampung, kemudian walaupun lulusan SD ternyata dia hebat, istimewa buat saya. Dia buka tambak udang, dia usaha di kampung, dan dia bisa survive. Bahkan bisa kalau disandingin sama yang sarjana kayak gitu sih, saya bisa acungan jempol buat dia, karena belum tentu soal sarjana yang S2, S3 bisa hidup kayak dia di kampung, bisa survive, kreatif, bisa usaha, dan berani orangnya. Dan hari ini kita akan temui dia, katanya mau panen udang. Seperti apa nih? Kang Ajat namanya ya, lulusan SD tapi otak doktor. Oke, kita udah sampai nih di tambaknya Kang Ajat nih orangnya, orang keren. Ketemu dulu di Bandung. Nyupir angkot dulu, nyupir angkot tapi gaya mahasiswa. Karena setiap bawa mobil bawa buku. Saya aja yang mahasiswa waktu itu kalah. Bacaan buku-bukunya berat-berat semuanya. Ini yang terlibat orang sini semua. Semua orang sini. Ini sepanjang malam muter terus. Oh, ini opsional ini. Ini opsional. Kalau mati lampu pakai ini. Kalau mati lampu. Iya, tapi kan tetap muter kincirnya. Iya, muter, iya. Pakai listrik. Harus muter terus. Ini 24 jam muter. Iya. Ini 24 jam kincirnya harus muter. Ini pakai listrik atau pakai apa? Oh, itu mah elektrik. Elektrik. Ya. Kalau ini mah ini buat diesel. emergency biasa diesel. Kalau mati lampu pakai listriknya lumayan juga dong. Ya 15 jutaan per bulan. 15 juta per bulan. Airnya normal. Jadi kan ini dikasih makan tiap hari. Kalau nggak direkayasa oleh kita itu bakal mabok udangnya. Jadi dikasih probiotik agar kembali lagi normal. Ya, karena kalau sistem ini kan udah intensif ya. Ya. Semi intensif. Nggak alamiah lah. Intensif lah, karena ini density kita udah nyampe di 200 ekor per meter. Udah termasuk intensif. Jadi kalau di alam liar kan, di alam udang itu paling per meter 10 ekor, 5-10 ekor. Tapi di sini 200 kan rekayasa. Namanya banyak untungnya, banyak ruginya. Ada untungnya. Banyak untungnya lah. Kalau rugi terus mah udah bangkrut kali. Ya. Banyak untungnya. Namanya usaha ya. Katanya untungnya bisa 100%. Kalau normal kalau lagi hoki. Kalau lagi hoki 100%. Itu teh budidayanya bagus, pertumbuhan udangnya bagus, harganya per 3 bulan. Kita ngitungnya 3/4 bulan, karena ada 1 bulan itu proses panen totalnya. Mudah-mudahan panen setiap sore. Kalau panen dari pagi. Dari pagi sampai sore, nggak harus sampai selesai. Sampai sore, dari pagi udah mulai. Kalau parsial saya biasa ngambil sore, karena kenapa? Karena sore itu matahari kan menuju ke dingin ya, temperatur bisa jadi stabil. Jadi udang biar nggak terlalu stres. Enak lah ya, enak. Ini
Tamatan SD, otak doktor. Kamera. Nih saungnya nih. Bawahnya Sares pengen tidur. Sares di dia. Ya? Sares di dia. Ya. Tidur di sini. 24 jam. 24 jam. Lebih-lebih malam karena malam itu kita ngeronda karena anak feeder itu kan capek kerja seharian. Kalau malam mereka harus istirahat. Saya yang jaga. Ngeronda sampai Feeder pagi. teh naon? Kasih pakan. Oh, pakan. Anak yang ngasih pakan itu, anak-anak kerja yang di sini. Karena ngasih pakan itu kan dari jam 7 sampai jam 12 malam. Nah ini kita Ya, siap. akan mulai panen parsial. Dari satu kolam ini mau diambil 25% untuk penjarangan biar hidupnya normal nih. Dengan sistem dikecrik. Kecrik ya? Dia di jala. Dijala. Ah, no. Nah. Tuh. Nah. Dikecrik itu, ngaharap. Cerik, dijala. Orang dia naon nyebutna? Jala. Jala sarua Herap, ini. diherap. Tuh udangnya, Dek. Nah. Segar nih. Tarik ting tadi dah udah. Tuh. Wih, tuh udangnya keren. Wis. Masukin langsung nih. Wih, langsung sekali kecerik, banyaknya luar biasa. Wah, hebat. Kalau papat ya? Udangnya segini-gini. Udangnya segini-gini nih. Hebat kan? Nah. Nih 80 Ini, hari ini 80 hari. Ini masih bisa lebih gede. Oh iya masih. Ini masih baru 80 hari. Ini sekitar 25 gram, 27 graman ini. Hah? Ini 27 graman. 27 gram. Ya kakak ini. Ya ini kalau Gimana? ini BS-nya aja laku. Ya, Di udang itu istimewanya kita nggak bingung pemasaran. nggak bingung lah. Sebab Semakin- semuanya awas. Semakin Sebab kita semuanya laku. Iya, semakin kita punya banyak udang, bargaining position kita lebih kuat. Oh, Beda dengan di ikan. ikan. Kalau di ikan gitu kita punya banyak ikan, Ha-ha. jualnya nangis-nangis. Iya benar Tapi di benar. udang punya 100 ton, Ada aja yang kita bisa lebih harga 1.000 bisa 1.000 2.000 bisa naik justru. kita berkuasa. Kita berkuasa. Yang menentukan harga itulah, kita. Itulah hebatnya udang. Udang itu lebih enak daripada ikan katanya. Mungkin Jadi, karena udang ini kan marketnya kan ke ya, ekspor. ya. Jadi Terus banyak yang nyari. Kalau ikan kan ini. Kalau ikan Kalau- banyak yang nyari, banyak juga yang menyiapin. kalau Udang itu kan enggak. lokal itu paling yang size kecil. Kalau yang size gede ini pasti Ekspor. Iya. Ekspor kemana nih? Kita nggak tahu sih, Nggak tahu, tapi pokoknya ini masuk ke Jakarta dulu ya. kita ke pabrik, tapi yang ngejual ke sana pihak-pihaknya Eksportir. yang punya store di sana. Apalagi kalau kita jadi eksportir, Pak. Enak, Pak. kejauhan. Tapi nanti dia pasti jadi eksportir tuh. Karena dia mah yang nggak mungkin jadi mungkin. kejauhan. Jalan hidupnya udah kayak gitu nanti. Masalah yang paling utamanya apa? Sumber masalah kualitas air. Kualitas air? Iya. Justru Kan air laut mah bagus terus. iya, tapi kan di makhluk hidupnya itu banyak. Ada yang disebut BGA. Kalau BG itu apa? BGA itu jenis plankton, tapi emang berbahaya untuk Tapi udang. tumbuhnya di kolam ini, Iya, nggak, di bukan kolam. dari laut, bukan. Di mana-mana juga ada BGA. Mungkin dari laut ya. Dia Mungkin dari laut disedot oleh kita Iya. masuk sini. dia punya kemampuan tumbuh yang luar biasa, meledak-ledak, dan ketika dia mati menimbulkan toksit buat udang. Bisa jadi lautnya juga karena tercemar oleh manusia kan. Ada apa di laut kan ya? Ya kalau BGA itu secara dari dulu juga Juga ada. Dulu Ginarga itu ada, cuman ya tergantung kita bisa nggak memaintainnya di kolam itu supaya problemnya walaupun BGA ada tapi tidak jadi masalah buat Jadi udang kualitas air ya, hama ya. itu. Ya masalahnya karena semua masalah itu berasal dari kualitas air. Ketika kualitas air jelek, tidak kondusif untuk tumbuh kembang udang, penyakit datang. Penyakit datang. Iya. Penyakit datang sarakit Ya, udangnya. itu. Rugi ka urangna. Jadi modalnya ya caina kudu alus wae nya. Ya, salah satunya ya dengan treatment Treatment direkayasa pakai probiotik, pakai apa gitulah ya.
Tapi ini kan nggak mengandung kimia, ya. Tidak ada. Ini pakai probiotik, jadi sirkulasinya itu jadi bakterinya itu dimakan oleh bakteri lagi. Yang dedekna itu. Ya, kotorannya semua terbuang. Nah, ini adalah tempat Sentral pembuangan nih, tempat ya. Outlet, sentral outlet. Jadi untuk menghemat paralon, jadi kita gunakan satu sentral di sini. Dari sini cukup satu kolam yang besar. Beberapa paralon dari setiap kolam masuk sini. Ini 4 kolam masuk ke sini semua. 4 kolam masuk ke sini. Jadi begitu kita akan buang limbah yang ada di bawah kolam, tinggal dicabut. Cabut. Ini keluar ke sini. Limbahnya ketarik ya ke sini. Semuanya masuk ke area penampungan penampungan. Ilmunya berat ini. Jadi tidak sembarang orang kalau belum menguasai ilmu udang itu ya susah. Kalau ini udah menguasai ilmu udang, menguasai ilmu segala. Susahnya di udang itu kita bermain harus masuk ke dalam air. Ke dalam air. Masuk ke dalam air jadi harus punya insting udang. Di sana kan biologi, kimia itu kan harusnya kita menguasai. Iya. Biologinya mikroorganisme di air itu apa? Kimiawinya ya justru belajarnya kita dari sana, dari teman-teman yang datang ke sini, kita diskus, ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya ya ada pencerahan gitu. Ini proses sampling nih, mau proses sampling. Jadi satu box itu ada berapa gitu? Iya. 1 kilogram itu ada berapa ekor? Ada berapa ekor? Karena beda satu aja size-nya, misalkan size 41, 42 itu 1.700 per kilo bedanya. Kalau 2 size sudah 1.400. Kalau 3 size, kalau 1 ton udah berapa beda? Oke Kang Ajat ya. Siap, keren lah pokoknya. Saya juga belum bisa seperti dia. ini pokoknya orang kampung jadi pejabat nih. Ini kalau saya anak kampung jadi pejabat, dia anak kampung jadi pengusaha. Kalau saya anak kampung jadi pejabat sekolah dulu. Kalau dia istimewanya anak kampung jadi pengusaha tanpa sekolah tinggi-tinggi. Tapi sesungguhnya sekolah itu kan bukan nyari ijazah. Sekolah itu nyari keterampilan, nyari kemampuan, melatih keberanian, dan dia udah dapat semuanya dibanding saya. Sekolah itu sebenarnya untuk mencari jati diri sebenarnya. Betul itu. Untuk menemukan diri. Dan dia sekolahnya sekolah kehidupan. Anak langit nih, anak langit, anak gunung, anak laut, anak laut. Anak Nyi Roro Kidul, Bos. Ibu kandung. Ayo, oke ya, Kajat ya. Siap, mohon hatur nuhun ya. Sehat ya. Mas mampir ka dieu. Sampurasun. Kang Dedi, nami abdi Pak Ajat di Kabupaten Tasikmalaya di pesisir Kecamatan Cikalong, Kabupaten Desa Nasindang Jaya. Sim abdi panginten lebet ke kelompok-kelompok pembudidaya udang panami. Mung akhir-akhir ya aya kendala rada sesah kanggo mendapatkan solar yang bersubsidi. Padahal solar kanggo para petambak rakyat ya sangat diperlukan. Di lapangan kadang kami tidak diberi oleh pihak Pertamina karena alasan hal lain. Kadang juga beberapa teman yang harus berurusan dengan APH gara-gara membeli solar yang bersubsidi. Keluhan abdi panginten bagaimana caranya atau mohon dibantu diperjuangkan supados para petambak rakyat di khususnya Kabupaten Tasikmalaya, umumnya mungkin se-Indonesia biasa menggunakan solar yang bersubsidi, dan kami bisa berbudidaya dengan aman, damai, tanpa dihantui perasaan-perasaan takut ditangkap oleh APH atau bagaimana.
Dan satu hal lagi juga, kami sangat kesulitan untuk mendapatkan tarif listrik yang ekonomis gitu. Pihak PLN sendiri susah ketika kita berdiskusi dengan pihak PLN untuk mendapatkan tarif yang lebih murah.